Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai saudara. Inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Untuk sementara kegiatan gereja dilaksanakan secara daring, namun bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor admin gereja yang tertera di layar Anda. Doa sepakat untuk saling menguatkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 19 atau pukul 7 malam melalui Zoom. Link dapat minta ke admin gereja. Bagi jemaat yang positif COVID dan butuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor 0811 3328 884. Obat disediakan oleh 5 O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah dapat mengeringkan tulang. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya menyapa saudara dimanapun saudara berada. Baik saudara yang ada di Blora, saudara yang di Kuwu, di Cepu, di Juwana, di Pati, dan di Banyutowo. Saya percaya hari ini kita bersukacita karena kita akan beribadah datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima yang terbaik yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan jangan lupa saudara, dari sepanjang acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mari kita minta, harapkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan, kami bisa datang dalam hadirat-Mu kembali. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik dan luar biasa. Dan biarlah Tuhan, sewaktu kami mendengar firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara dalam setiap hati dan hidup kami Tuhan. Sehingga kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang surga telah sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami siap beribadah hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus. Yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Betani Blora yang dikasih Tuhan, mari kita mau sama-sama tinggikan Allah kita yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersyukur sebab Dia baik. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kasih yang begitu baik.
percaya, bersyukur sebab Dia baik. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeah. Disorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi Bapak Ibu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari lebih lagi, angkat tanganmu, katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Katakan lebih lagi, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, beri kemuliaan yang tertinggi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, janjinya tidak akan pernah dilupakan dalam hidup kita. Dia punya waktu yang terbaik buat hidup kita. Mari kita mau percaya saja.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari jemaat Tuhan katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kembali dari awal Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari katakan dengan iman. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sembah Dia, mari jemaat sembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami hanya mau bersyukur, kami hanya mau berterima
Mari dengan lembut katakan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Mari dengan penuh percaya katakan jemaat Tuhan, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jangan dahsyat, mari saudara katakan denganku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Karena di hari ini kami akan membaca, merenungkan, serta belajar firman Allah. Kiranya firman ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi betul-betul masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami, masuk dalam alam bawah sadar kami, sehingga itu menjadi rema, menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang mungkin saja saat ini kami sedang membutuhkan jawabannya. Karena firman-Mu itu adalah suluh bagi jalan kami, terang bagi hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah ini menjadi sesuatu yang baru, menjadi berkat, dan jemaat dikuatkan, siapa saja mendengarkan firman ini, mereka diberkati secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di beberapa waktu ini memang kita sedang diperhadapkan dengan sebuah wabah yang namanya pandemi. Tetapi bukan berarti bahwa keadaan ini membuat kita menjadi stagnan, berhenti tanpa ada kemajuan atau progres tertentu. Nah, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Di mana orang ini luar biasa, Bapak Ibu, sangat luar biasa di tengah keadaannya yang sangat tidak mungkin. Keadaannya yang tidak bisa ditolerir mungkin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi dia melakukan sesuatu yang ajaib. Dia menembus sesuatu yang disebut kemustahilan bagi manusia, tapi dia menerobosnya. Maka dari itu judul renungan saya pada hari ini adalah breakthrough, sebuah terobosan. Kalau bicara masalah terobosan berarti memang ada banyak penghalangnya. Ini orang hebat.
Kelemahan tubuhnya tidak membuat dia menjadi orang yang lari dari kenyataan. Justru kelemahan tubuh yang dia punya itu membuat dia menjadi orang yang kuat. Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa penyakit yang ditulis secara spesifik di dalam Alkitab. Banyak. Tapi khusus penyakit kusta, Alkitab itu mencatat dengan lebih mendetail dibandingkan sakit-sakit yang lain. Itu dalam kitab Imamat pasal yang ke-13 dan 14 itu sebuah pasal yang menggambarkan bagaimana orang yang kena kusta, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sangat detail sekali. Maka dari itu kusta ini menjadi sebuah penyakit yang pada waktu itu seperti orang kena tulah. Kalau seseorang kena kusta, otomatis dia bersalah, dia dianggap melakukan sebuah pelanggaran atau sebuah dosa yang tidak bisa diampuni. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, orang yang sembuh dari kusta itu hanya mengandalkan mujizat pada waktu itu. Jadi memang kenyataannya demikian. Nah, dalam pembacaan yang barusan kita baca, ternyata ada seorang yang memiliki penyakit kusta. Yesus itu datang dengan diiringi oleh banyak orang, ayat yang pertama bilang, dan banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Jelas di sini, ini adalah peristiwa setelah Yesus mengajar di bukit gitu ya. Jadi Yesus pergi, di situ ada banyak sekali orang, di situ banyak sekali orang yang mengikut dia. Nah, kenapa saya bilang orang ini itu sesuatu yang berbeda, mengalami breakthrough, karena peraturan-peraturan dalam perjanjian lama mengenai orang kusta, itu yang pertama begini, seseorang yang kena kusta harus menghadap imam, dan kemudian imam harus menyatakan dia najis. Najis. Dan kemudian setelah dinyatakan imam najis, yang kedua dia harus berani dan bisa mau gak mau meneriaki dirinya, "Aku najis, aku najis." Jadi kemanapun dia pergi, ke pelosok kota apapun, di tempat manapun dia selalu berkata, "Aku najis, aku najis." Otomatis yang ketiga dia menjadi orang yang dikucilkan oleh masyarakat dan berpakaian dengan sangat tidak layak. Ada seperti semacam jubah khusus bagi mereka yang berpenyakit kusta. Jadi dari jauh tuh orang bisa ngelihat, oh ini kena kusta nih. Jadi begitu peraturannya. Dan ternyata memang pada waktu itu penyakit ini hanya bisa disembuhkan karena mujizat. Dan setelah sembuh, orang ini harus menghadap imam. Kenapa menghadap imam? Karena di pertama tadi untuk menyatakan dia najis itu imam. Dan untuk mencabutnya itu harus menghadap imam lagi. Makanya di ayat yang keempat Yesus bilang, "Pergilah menghadap para imam, persembahkanlah korban di sana." Dan ini cukup kejam Bapak Ibu. Jarak minimal orang kusta dengan orang sehat itu 180 cm atau 1,8 meter, ya hampir 2 meter, kayak social distancing. Oke, itu
itu masih bisa wajar, tapi begini, kalau ada angin yang bertiup dari orang kusta kepada orang sehat, maka jarak minimumnya itu 45 meter. Maksudnya begini, misalkan itu ada angin dari sana, misalkan saya seorang penyakit kusta, ada angin dari sana mengarah ke saya. Dan orang yang di belakang saya itu minimal 45 meter. Betapa terasingnya orang yang berpenyakit kusta. Dijauhi orang. Pokoknya orang kena kusta pada waktu itu sudah pakai tanda kutip hidupnya end, selesai. Enggak ada orang yang mau peduli, enggak ada orang yang mau menolong. Hidupnya hanya meminta-minta belas kasihan saja. Nah, dari cerita ini saya ambil dua sisi.